kegiatan ekstrakurikuler Tu Hang lebih tinggi dari Chow Trung. Jadi dialah yang pantas mendapatkan peringkat pertama. Mengapa itu menjadi masalah? Oke, izinkan saya bertanya tentang pengoperasiannya. Bagaimana nilai ekstrakurikuler ini dihitung? Saya tidak percaya dengan poin ekstrakurikuler Trung Trung akan kalah dengan teman sekelas lainnya. Aku sudah mengatakan padamu kebenarannya. Poin kegiatan ekstrakurikuler ini dihitung juga bantuan dari orang tua. Orang tua Tu Hang tidak hanya membayar uang bulan, ia juga miris 100.000 untuk donasi. Jadi, nilai keterampilan ekstrakurikulernya adalah yang tertinggi. Oh, ternyata itu alasannya. Mungkin Anda tidak tahu sekolah apa ini. Ini adalah sekolah terbaik di kota. Orang miskin sepertimu bisa datang ke sini untuk belajar saja itu suatu keberuntungan. Jangan berpikir lagi tentang membandingkan prestasinya dengan anakku. Anakmu memenangkan prestasi. Apakah hal licik seperti itu perlu dibanggakan? Jika Anda memiliki keberanian untuk melawan, maka sumbangkan juga uang ke sekolah. Selama Anda mengumpulkan cukup uang untuk melawan saya, Anda akan menang. Nona Direktur, jangan mencoba membujuknya untuk mempersulit hidupnya lagi. Petugas kebersihan seperti dia pasti bekerja sangat keras di lantai. Hahaha, itu benar. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Sudahlah, jika tidak mau ikut belajar, keluar saja dari sekolah ini. Diam di sini hanya membuat mataku perih. Kamu sombong sekali, Bibi. Lebih baik kita pergi saja. Tidak apa-apa aku mendapat peringkat kedua. Trung Trung, aku tidak akan membiarkanmu berhenti belajar. Prestasi ini sudah Anda raih sendiri. Tolong beritahu aku, apakah Anda menginginkannya kembali? Aku ingin karena hadiah pertama adalah uang. Jika tidak punya uang ini, aku tidak bisa membuat ibu senang. Trung Trung, Anda benar-benar anak yang berbakti. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda. Aku tahu Anda berpura-pura mengatakan bahwa prestasi keduanya adalah sama. Jika benar, lakukan tes ulang. Mereka tahu cara menukar poin, tapi mereka pasti tidak bisa mengubah jawabannya. Jelas sekali bahwa anak ini sangat arogan. Selama Anda bisa melihat tesnya, Anda bisa mendeteksi skor yang sebenarnya. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya sudah bilang. Bulan lalu, Nona Direktur baru saja menyumbangkan uang 100.000 yuan ke sekolah. Sekalipun Anda melihat tesnya, itu tidak akan mengubah apapun. Bagaimana jika saya juga menyumbang uang? Jika menyumbangkan uang, apakah itu dapat mengubah pandanganmu terhadap anak? Benar, tapi dia hanya anak seorang pembersih. Tidak ada yang bisa diubah. Sedangkan saya menerima gaji tahunan beberapa juta yuan dari perusahaan saya. Adapun harta suamiku juga hingga mencapai puluhan juta yuan per bulan. Orang-orang seperti Anda tidak bisa dibandingkan dengan kami. Bagaimana dengan aset di atas puluhan juta? Uang saya bahkan didedikasikan untuk pembangunan seluruh sekolah ini. Lucu sekali, siang-siang seperti ini, mengapa masih melamun? Jika sekolah ini adalah kontribusi Anda, maka wanita ini akan berlutut dan membuatkan kursi untuk Anda duduki. Oke, kita buktikan dan jangan menyesal. Direktur Bui, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat begitu emosional? Berhenti bertanya. Pacar Direktur Bui datang ke sini untuk menjemput putranya. Saya tidak menyangka dia akan diintimidasi oleh guru di sini. Apa, bukankah ini adalah sekolah elit yang menjunjung kehormatan? Tapi, bagaimana bisa ada guru di sekolah ini yang seperti itu? Tanpa diduga, di sekolah ini ada sebuah kasus seperti itu. Saya akan segera memeriksanya. Direktur Bui, andai saja saya tahu siapa yang berani bekerja sama dengan guru ini, saya akan menjadi orang pertama yang memprotesnya. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu marah. Jadi bagaimana kamu akan melakukannya? Jika anak itu bersalah, maka anak itu harus dikeluarkan dari sekolah. Ia juga tidak boleh diterima sekolah manapun. Kemudian, jika kedua orang tuanya memiliki pekerjaan, aku akan membuat mereka juga kehilangan pekerjaannya. Jadi, apakah Anda tidak keberatan untuk bertanggung jawabkan? Tidak keberatan, tidak keberatan. Tuan Bui, serahkan saja padaku. Saya jamin saya akan mengaturnya dengan baik untuk Anda. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Direktur Bui. Aku sudah memeriksanya, Chow Trung memang benar bahwa dia memenangkan hadiah pertama. Kalau begitu, bukankah ada guru yang nakal? Kuharap Anda mampu memberikan tindakan. Siswa itu masih menunggu di depan pintu kelas. Oke, jika mendapatkan bantuan Direktur Bui, mulai sekarang, sekolah Dailong ini akan menjadi sangat kaya. Hehehe, jika Anda memang berkontribusi pada pembangunan sekolah ini,
Nona Fanci ini akan berlutut dan membuatkan kursi untuk Anda duduki. Oke, ingatlah dengan apa yang Anda katakan. Sampai saat itu tiba, jangan menyesalinya. Saya tidak pernah menyesal. Jika Anda tidak bisa membuktikannya, biarkan saja. Tapi Anda harus segera membawanya keluar dari sekolah. Dia juga harus berlutut di depan gerbang sekolah dan berteriaklah dengan keras bahwa aku ini babi. Nona Fanci, Anda sudah keterlaluan. Aku sangat suka mempermalukanmu. Lalu kenapa? Jangan katakan berkontribusi untuk membangun sekolah. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk beli batu bata di sini. Menunggu kepala sekolah tiba di sini, aku akan membuatmu malu. Mengapa Anda masih terus keras kepala seperti ini? Mengetahui dengan jelas bahwa hari ini adalah hari akhirnya dia datang ke sekolah, dia masih berani memanggil kepala sekolah. Itu konyol, betul, kepala sekolah bahkan sudah tua. Aku khawatir dia tidak bisa pergi ke sekolah hari ini. Apa katamu, kepala sekolah tidak ada di sini? Kemarin, kepala sekolah memberitahuku secara pribadi untuk membiarkan saya yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan sekolah. Dia sedang istirahat sebentar. Apakah dia sedang cuti? Benar, dia tidak mungkin bisa menemuimu karena sekarang dia sedang cuti. Jadi bagaimana lagi Anda akan membuktikannya? Saya peringatkan Anda, lebih baik Anda segera pergi ke gerbang sekolah untuk saya. Lalu berteriak dengan keras bahwa saya adalah babi. Jangan menghina orang lain. Halo? Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Mencari pacar Direktur Bui, tapi putra kami sedang intimidasi di sekolah. Silakan datang ke sini dengan cepat. Anda ingin mencari pacar Direktur Bui. Tahukah kamu di mana pacar Direktur Bui berada? Tampaknya Bui Nguoi tidak mengungkapkan identitasnya. Itu sebabnya dia menggunakan status sebagai pacarku untuk melindungi identitasku. Tentu saja saya tahu di mana orang itu. Jauh ke Cakrawala, tepat di depan matamu. Jangan bilang kamu mengaku sebagai pacar Direktur Bui. Hahaha, benar-benar lucu sekali. Anda bahkan berpakaian seperti pengemis. Bagaimana Direktur Bui bisa menyukai orang seperti Anda? Apakah matamu baik-baik saja? Itu benar, Nona. Kalau begitu, aku akan beritahu kamu. Suamiku akan datang ke sini nanti. Kepribadiannya bahkan tidak sebaik saya. Pikirkan baik-baik, lebih baik datang ke gerbang sendiri, atau tunggu suamiku sampai di sini dan menyeret Anda keluar. Jangan salah bicara seperti itu kepadaku. Memangnya kenapa? Suamiku adalah orang besar dalam industri investasi. Selain itu, saya sudah dilahirkan dan ditakdirkan menjadi istri orang kaya. Tidak seperti Anda hanya sia-siakan sisa hidupmu dengan mengatakan omong kosong. Itu mustahil, pacar bibiku lebih kuat dari suamimu. Orang seperti kamu, apakah kamu punya pacar? Apa yang dia sukai dari dia? Jangan bilang dia sangat menyukainya. Nona Direktur memang suka bercanda. Kalian sudah terlalu sering menghina manusia. Saya menyarankan kalian untuk tidak menindas orang lain secara berlebihan. Apakah dengan mengatakan itu kamu bisa membuatku takut? Bagus, tunggu suamiku datang. Akan kupastikan, kamu akan menangis dan berlutut di kakiku. Itu benar, saya akan melihat nasib seseorang yang sombong seperti dia. Sepertinya pacar yang dia katakan adalah orang yang sudah tua. Kalau tidak, siapa yang mau dengannya? Sungguh orang yang malang. Tak lama mereka pun datang. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Ah, Direktur Bui, kenapa kamu datang ke sini, istriku? Bukankah Anda mengatakan ada seseorang yang menindas anak kita? Siapa itu? Siapa yang berani menindas anak kita? Mari kita lihat apakah dia masih berani. Itu dia, wanita kotor itu beserta anak haramnya. Dia menuduh putra kami merebut hadiah peringkat pertamanya. Apakah kamu menindas anakku? Siapa nama bajingan kecil yang kamu bawa itu? Aku akan segera membuatnya putus sekolah. Nama anak laki-laki ini adalah Cao Trung. Beritahu saya, bagaimana Anda bisa membuatnya putus sekolah? Tentu saja aku dapat melakukannya dengan mudah. Apa? Tunggu, Cao Trung, tidak? Direktur Bui, bukankah namanya sama seperti yang Anda katakan? Itu mustahil. Dia baru saja mengaku sebagai pacar Direktur Bui. Dia juga bahkan mengatakan kalau sekolah ini dibangun oleh kontribusinya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia berpikir seolah-olah dialah yang membangun sekolah ini. Hentikan, kenapa kamu begitu bodoh? Kami berdua bahkan sedang bertaruh. Sekarang kamu sudah kalah, cepat pergi keluar gerbang dan berlutut di bawah kakiku. Berteriaklah dengan keras bahwa aku ini babi. Suaminya langsung menamparnya. Dailong, mengapa kamu memukulku? Dalam beberapa tahun ini, Anda bahkan tidak pernah kasar kepadaku.
Tapi sekarang, karena orang luar Anda berani memukulku. Kamu sungguh bodoh. Tahukah kamu siapa dia? Memangnya dia siapa? Bukan dia hanya petugas kebersihan? Asal kamu tahu, dia bukanlah orang sederhana. Dia adalah kepala sekolah. Bukankah kamu sedang cuti hari ini? Mengapa kamu ada di sini hari ini? Aku ada di sini, karena Anda sudah membuat kesalahan besar. Saya tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak berani mengakuinya. Sia-sia aku mempercayaimu, dan menyerahkan semua pekerjaanku padamu. Anda bahkan diam-diam menjual prestasi siswa lain. Anda sudah membuatku sangat kecewa. Bagaimana Anda tahu? Oh, itu mustahil. Kepala sekolah, itu semua adalah kesalahan. Dia memaksaku untuk menerima uangnya dan perintahkan saya menukar prestasi anaknya agar menjadi peringkat 1. Semuanya karena dia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas sekali dia yang memintaku. Selama saya memberi dia 100.000. Dia berjanji akan membantu anak saya mendapatkan peringkat pertama. Kepala sekolah, jangan dengar